Baik, selamat pagi semua. Kita hari ini akan kuliah ya terkait dengan eh, mata kuliah evaluasi pengajaran, dan pokok bahasan hari ini adalah prinsip-prinsip evaluasi ya. Jadi kalau seorang guru penjas ya dalam hal membelajarkan siswa di kelas, otomatis prinsip-prinsip evaluasi harus dikuasai oleh seorang guru penjas. Ya, dan prinsip-prinsip itu apa saja? Yang pertama adalah prinsip dasar evaluasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah prinsip pelaksanaan evaluasi, dan yang ketiga adalah bentuk penghargaan atau bentuk-bentuk penghargaan dalam evaluasi, dan yang keempat adalah kesalahan-kesalahan dalam evaluasi. Jadi untuk mengajarkan siswa ya, untuk menjadi seorang guru penjas, untuk melakukan proses pembelajaran baik di kelas ya, di kelas dalam pengertian di ruangan kelas, di ruang kelas ya, maupun di lapangan. Otomatis kalau kita biasanya mengidentikan kelas itu adalah di dalam ruangan, padahal kelas semestinya ya, yang namanya kelas itu untuk seorang guru penjas bisa berada di ruang kelas atau juga bisa berada di lapangan ya. Kalau di ruang kelas ya otomatis mungkin materi-materinya adalah materi-materi untuk teori, dan kalau Anda berada di lapangan berarti kelas kita adalah kelas praktek. Nah, kalau kelas materi otomatis terkait dengan yang namanya knowledge atau pengetahuan ya, yaitu biasanya kita bilang ada afeksi, kognisi, dan psikomotor. Berarti kalau di lapangan ya banyak kita terkait dengan hal-hal yang sifatnya adalah keterampilan atau psikomotor atau unjuk kerja fisik ya. Ya. Kita melihat mulai yang pertama, yaitu terkait dengan prinsip dasar evaluasi. Yang pertama, bahwa evaluasi itu harus bersifat objektif. Nah, yang namanya objektif artinya bahwa evaluasi itu harus berdasarkan bukti-bukti nyata ya. Jadi tidak boleh berdasarkan ingatan-ingatan saja. Jadi kalau orang melakukan tes, yaitu harus berdasarkan bukti-bukti bahwa hasil evaluasinya itu berupa data-data kuantitatif dan bentuknya seperti apa ya. Ada format-format penilaian, baik itu yang sifatnya untuk pengetahuan maupun keterampilan, juga termasuk sikap ya. Jadi harus ada bukti-bukti itu ya. Jangan sampai Anda melakukan evaluasi lalu Anda tidak punya rubrik penilaian dan Anda cuma mengingat-ingat saja, padahal siswa Anda di kelas itu banyak sekali. Maka otomatis ya ingatan Anda itu tidak mampu. Ingatan Anda kan sangat terbatas. Ya kalau itu terjadi, maka penilaian Anda tidak bisa dikatakan lagi sebagai sebuah penilaian yang objektif. Penilaian yang objektif adalah berdasarkan pengamatan kita terkait dengan unjuk kerja daripada siswa-siswa kita, bagaimana bentuk-bentuk gerakannya, dan itu ditransfer dalam bentuk skor, ada angka-angkanya, dan nanti baru dari angka-angka itu kita bisa mengakumulasinya menjadi sebuah nilai dari unjuk kerja
ya dari siswa-siswa kita. Ya, itu berarti apa? Ya, berarti harus melalui tes ya. Nah, kalau tes berarti di dalamnya entah ada yang sifatnya, kalau praktek kita biasanya mengukur ya, dan kita akan memperoleh hasilnya. Ya, jadi kalau orang tidak melakukan tes, maka berdasarkan ingatan-ingatan semata, ini tentu hasilnya akan bias dan mungkin saja kita tidak mengevaluasi secara baik ya. Yang berikut juga yaitu harus ya sesuai dengan tujuan evaluasi. Jadi kita harus mengukur secara jelas ya hasil belajar yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan instruksional kita. Jadi kalau Anda biasanya nanti menyusun RPP ya, di tujuan awal itu Anda sudah bisa menentukan apa yang Anda harapkan dari sebuah proses pembelajaran itu. Nah, kalau Anda di senam, misalnya materinya adalah kopsten ya, maka mungkin tujuan instruksionalnya itu pada akhir proses pembelajaran itu siswa dapat mendemonstrasikan bentuk gerakan kopsten dengan baik dan benar gitu ya. Ada orang bikin kopsten baik ya, kopstennya baik tapi kakinya seperti cangkul gitu. Itu berarti tidak berdasarkan sikap yang kita harapkan. Ya. Jadi kalau kita menghendaki sebuah penilaian itu ya baik, misalnya kita berharap bahwa apa yang kita ajarkan itu balikannya terhadap kita adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi terserah mata kuliah atau mata pelajaran apa yang Anda ajarkan di sekolah ya. Kalau misalnya itu bola voli, ya mungkin tujuan instruksional Anda adalah setelah salah satu misalnya setelah melakukan pembelajaran penjas, siswa diharapkan mampu melakukan gerakan passing bawah dengan baik misalnya. Nah, itu berarti tujuan evaluasinya harus kita cantumkan dan itu biasanya ada di bagian depan ya. Nah, jadi di RPP daripada guru itu biasanya sudah ada ya. Kemudian yang ketiga adalah mencakup bentuk tes yang cocok ya. Jadi evaluasi itu harus mencakup bentuk-bentuk tes yang cocok untuk mengevaluasi hasil belajar yang diinginkan. Ya, jangan sampai yang kita ajarkan ya itu misalnya passing bawah ya, tapi waktu kita teskan kepada mereka kita menggunakan bentuk tes yang keliru, formnya keliru ya, misalnya cuma 3 indikator saja yang bisa kita lihat ya. Nah, ini menjadi masukan buat kita. Jadi evaluasi itu ya seyogianya mencakup bentuk-bentuk tes yang cocok untuk mengevaluasi hasil belajar yang kita inginkan ya. Jadi kita mengukur apa yang kita ukur sehingga hasilnya bisa mencapai sasaran ya. Yang berikut juga dapat digunakan untuk perbaikan ya. Jadi evaluasi itu harus dapat digunakan ya untuk memperbaiki cara-cara siswa belajar, bukan memperbaiki nilai-nilainya gitu, tapi merupakan balikan kepada guru. Jadi waktu kita mengevaluasi ya itu menjadi masukan kepada guru, menjadi balikan kepada guru untuk memperbaiki cara-cara siswa itu ya. Oh ternyata waktu saya mengevaluasi mereka banyak sekali siswa yang melakukan passing bawah itu cuma berdasarkan ayunan tangan ke atas saja tanpa dibarengi dengan gerak move ya, turun naik dari lutut, dan seharusnya itu dilakukan secara baik. Paling tidak gambaran itu ya menjadi masukan kepada guru sehingga dalam proses pembelajaran itu ya dia dapat merubah bentuk-bentuk gerakannya. Atau waktu melakukan kopsten di dalam senam, ketika kita melakukan kopsten
ternyata anak itu naik dengan bentuk gerakan yang kakinya goyang-goyang begini sampai ke atas, terus maju mundur begini, tidak jelas ya. Sudah lurus pun kakinya masih tetap goyang-goyang seperti ini. Berarti kalau seorang guru penjas yang cerdas, dia akan tahu bahwa kakinya goyang-goyang itu yang pertama adalah ini otot-otot perutnya pasti, atau otot-otot togoknya pasti belum kuat ya, sehingga dia akan kembali membentuk otot-otot yang nanti berpengaruh untuk membuat anak itu kopstennya akan menjadi stabil ya. Kalau misalnya dia berdiri dengan kepala kopsten ya, kakinya ke atas begini, terus kemudian gerakannya goyang-goyang seperti ini ya, itu berarti ada otot-otot yang bekerja secara berpasang-pasangan. Ada otot agonis, ada otot antagonis ya. Jadi semua otot di dalam tubuh kita itu memegang tulang kita itu secara berpasang-pasangan. Jadi agonis, antagonis, depan belakang agonis, antagonis, itu semua bekerja berpasang-pasangan. Jadi kalau salah satu di antara otot-otot kita yang berpasangan itu lemah ya, atau bisa jadi dua-duanya lemah, maka kondisi berdiri kita tidak akan bisa stabil. Sehingga waktu kita menggerakkan kaki ke atas dalam bentuk kopsten, kaki kita bergoyang karena baik otot agonis maupun antagonisnya belum kuat. Kalau itu menjadi kita sebagai guru penjas, kita sudah harus tahu bahwa ada persoalan terkait dengan otot-otot bagian perut ya, maupun otot-otot di bagian punggung juga termasuk itu yang dominan ya. Nanti mungkin otot bagian sisi kiri dan sisi kanan dari togok itu itu ikut membantu. Tetapi paling penting adalah otot-otot bagian perut, adduktor, dan kemudian otot-otot bagian punggung ya, itu yang harus kita buat menjadi kuat sehingga anak itu waktu naik kakinya untuk melakukan kopsten itu dia menjadi stabil ya. Yang kedua, ada juga siswa yang bisa melakukan yang punya otot perut dan otot punggung misalnya sudah baik, tetapi dalam hal melakukan kopsten dia tidak bisa stabil ke atas, naik begini tiba-tiba rubuh seperti batang pisang itu. Nah, kalau dia rubuh seperti batang pisang ini, berarti guru juga harus mengevaluasi apa persoalannya. Kenapa kok siswa otot-ototnya terasa baik, dia set up bagus, dia backup bagus, dalam 1 menit bisa mencapai hasil yang baik, tapi justru melakukan setup-nya itu tidak bagus gitu. Maksudnya melakukan kopstennya itu tidak bagus. Nah, itu berarti bisa jadi karena keseimbangannya yang tidak stabil. Ya kalau keseimbangannya tidak stabil, di samping melatih kopsten itu sebagai indikator penting untuk membuat kondisi tubuhnya menjadi stabil, tetapi juga harus kita lakukan bentuk-bentuk latihan keseimbangan ya, baik itu statis maupun dinamis. Kalau bentuk-bentuk gerakan keseimbangan yang statis bisa kita berdiri dengan sikap burung bangau atau kemudian kita naikkan salah satu kaki ya. Kalau itu dinamis, kita juga setelah dengan posisi menaikkan satu kaki, kita bisa berputar badan ke kiri, ke kanan untuk kita melihat bahwa posisi tubuhnya stabil atau tidak. Nah, banyak bentuk-bentuk latihan yang bisa dilakukan untuk melatih keseimbangan daripada anak-anak itu, sehingga pada tatap muka berikutnya paling tidak keseimbangannya sudah stabil, kekuatan ototnya juga stabil, maka dengan sendirinya pasti gerakan kopstennya dapat dilakukan juga dengan baik. Itu merupakan hasil dari evaluasi yang bisa digunakan untuk melakukan perbaikan ya. Perbaikan apa? Perbaikan dari siswa yang menurut hemat kita atau menurut pengamatan kita itu belum sesuai dengan harapan kita atau mungkin saja masih jelek. Ya. Kemudian yang berikut adalah
sesuai dengan bahan ajar. Ya. Artinya bahwa materi yang disusun dalam butir-butir soal itu harus kita sesuaikan dengan bahan yang kita ajar. Ya. Jangan sampai guru penjas waktu mengajarkannya materinya lain, nanti waktu melakukan tes materinya lain lagi. Nah, ini tentu saja tidak benar. Ya. Jadi kita harus, kalau materinya adalah passing bawah di dalam bola voli, maka tes unjuk kerja kita adalah juga melakukan passing bola voli, ya. Mungkin melakukan passing dengan ukuran waktu tertentu, ya. Nah, kita misalnya kembali ke senam, otomatis kalau kita memberikan pembelajaran terkait dengan kopsten, maka tentu sudah barang tentu kita mengevaluasi juga melakukan tes adalah tes bagaimana mereka melakukan kopsten, sehingga kopsten yang dilakukan itu baik sekali, baik atau sedang atau buruk, kurang sekali atau buruk gitu. Nah, itu jadi intinya adalah apa yang kita ajarkan itu yang wajib kita tes, ya. Jangan sampai kita ajarkan hal yang lain tapi kita melakukan tes terhadap atau melakukan tes hal yang lain, maka otomatis hasilnya pasti juga tidak akan baik, ya. Yang berikut terkait dengan prinsip pelaksanaan evaluasi itu, ya, adalah continue, ya. Jadi prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi itu salah satu indikator penting di dalamnya adalah continue, ya. Bahwa evaluasi itu harus dilaksanakan secara terus-menerus, ya, tanpa terputus-putus, ya. Dan itu juga dapat melalui aktivitas sehari-hari dan atau juga melalui tes-tes, ya, melalui pengamatan-pengamatan. Jadi evaluasi itu wajib dilakukan setiap waktu seketika Anda mulai mengajar, ya. Jadi ketika Anda mengajar, sejak awal disiplin, ya, etika, bagaimana tanggapan-tanggapan siswa, bagaimana sikap siswa mulai dari pembukaan sampai di gerakan inti, sampai nanti di bagian akhir, ya, penutup, dan di sana ada evaluasi dan segala macam, ya. Jadi itu baik secara formal maupun tidak formal, evaluasi itu wajib kita lakukan dan itu tidak boleh terputus-putus. Sebentar kita melakukan evaluasi, nanti pertemuan berikut lagi kita sudah tidak melakukan evaluasi, atau kita hanya melakukan evaluasi di bagian inti materi saja, padahal sikap-sikap mereka bermasalah sejak awal. Nah, itu berarti tidak dilakukan secara teratur, ya, dan tidak dilakukan berulang-ulang. Jadi kalau hari ini kita lakukan evaluasi, menurut kita masih bermasalah, ya wajib untuk kita melakukan evaluasi berulang-ulang untuk mendapatkan kepastian terhadap anak itu, ya, bahwa keterampilannya baik atau tidak, ya, gitu. Yang kedua adalah harus komprehensif, ya. Jadi prinsip dari pelaksanaan evaluasi yang kedua itu adalah komprehensif. Kalau komprehensif itu apa? Komprehensif itu adalah menyeluruh, ya, lengkap secara menyeluruh. Menyeluruh itu terkait dengan apa? Ya, tidak hanya afeksi saja, tidak hanya juga kognisi saja, tidak hanya juga psikomotor saja. Jangan sampai guru penjas beranggapan bahwa siswa kita nanti di lapangan, ya, kita akan bermain voli di lapangan atau kita akan senam di lapangan. Karena kita senam di lapangan, ya kita tidak perlu menilai afeksinya, kita tidak perlu menilai kognisinya. Itu salah, ya. Senam misalnya itu adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang sangat berisiko terhadap cedera. Nah, maka kalau Anda membelajarkan siswa di sekolah terkait dengan senam, ya, Anda harus tegas gitu.
itu terkait dengan disiplin siswa. Jangan sampai guru bicara lain, mereka bikin lain. Kalau guru memerintahkan lain atau guru menyampaikan materinya lain, bagaimana cara membantu teman dan seterusnya, tapi mereka lakukan dengan cara yang berbeda, ya, dan itu dilakukan secara sengaja, berarti otomatis ini persoalan etika. Ya. Kalau persoalan etika, maka penilaian yang dilakukan adalah terkait dengan apa? Tentu saja bukan terkait dengan persoalan psikomotor, tapi terkait dengan persoalan atau terkait dengan ranah ya afeksi. Afeksi adalah bagaimana sikap mereka, bagaimana disiplin mereka, mereka patuh atau tidak terhadap apa yang diajarkan oleh guru, apa yang diperintahkan oleh guru. Ini penting. Nah, dari pengetahuan atau persoalan kognisi juga wajib dinilai gitu. Jadi jangan sampai pikir wah ini mata pelajaran yang kita ajarkan adalah kopsten di dalam senam. Berarti kalau kopsten kita cuma menilai psikomotornya saja. Anak-anak sudah cukup baik, anak-anak masih jelek, atau itu saja. Tapi kita tidak pernah menilai bagaimana pengetahuan mereka terkait dengan kopsten. Jangan sampai mereka bikin kopsten, tapi ditanya itu bentuk gerakan apa, mereka sudah tidak tahu itu bentuk gerakan apa. Ya. Kalau bahasa Indonesia ya berdiri dengan kepala. Ya, itu salah satu contoh daripada bagaimana kita melakukan evaluasi itu secara menyeluruh, ya, secara komprehensif, ya, baik terhadap aspek pribadi siswa, ya, dia rajin atau tidak. Oh, kita melihat dia sangat rajin gitu. Bagaimana korelasi dia? Bagaimana dengan teman-teman sebayanya? Apakah dia berbaur dengan baik atau tidak? Atau dia sering menyendiri? Atau dia angkuh? Atau sok pintar? Dan segala macam. Ini persoalan sikap daripada siswa itu. Nah, ini menjadi penting. Ya. Jadi melakukan evaluasi harus menyeluruh atau harus secara komprehensif. Ya. Yang berikut ya adalah sesuai dengan rancangan. Jadi supaya tes yang disusun itu tidak menyimpang dari materi, ya, lalu kemudian aspek-aspek tingkah laku, aspek-aspek yang mau kita nilai dari sisi prakteknya itu, sisi keterampilan geraknya itu harus kita nilai dengan benar, maka itu sudah harus disiapkan, ya, dan disiapkan sejak awal. Jangan sampai sudah proses pembelajarannya sudah jalan, ya, tidak ada rubrik penilaian yang digunakan, ya, dan itu menyimpang dari materi, juga termasuk keterampilannya. Nah, ini tidak benar, ya. Jadi harus sesuai dengan rancangan, bahwa sejak awal kita sudah menyiapkan itu, maka dalam proses pembelajaran kita wajib melakukan sesuai dengan apa yang sudah kita siapkan pertama, ya. Jadi harus dipikirkan secara matang, ya. Yang berikut adalah bentuk penghargaan evaluasi, ya. Jadi pada dasarnya itu ada dua jenis, ya. Itu baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, ya. Kita lihat kalau dalam bentuk yang kuantitatif itu tentu saja dalam bentuk angka-angka. Jadi kalau nilai dari 0 sampai 10, ya, atau nilai dari 10 sampai 100, ya, itu berarti terkait dengan angka-angka. Jadi banyak orang menggunakan angka 0 sampai 10. Oh, ini bentuk gerakannya kita kasih skor 4 gitu, ya. Atau nilai akhir daripada hasil belajarnya kita kasih skor 8 misalnya. Itu sama saja dengan yang skor 80. Nah, tapi kalau dari sisi pembobotannya, rata-rata kita di rubrik penilaian terkait dengan unjuk kerja itu kita pakai skor dari 0 sampai 4, ya. Jadi yang paling bagus otomatis skornya adalah 4. Yang paling jelek berarti skornya, atau misalnya dia tidak melakukan apa-apa, kita suruh dia melakukan kopsten, tapi dia tidak melakukan kopsten,
maka nilainya pasti 0. Tapi kalau dia melakukan kopsten, ya, lebih besar gerakannya itu kacau balau, ya, mungkin kita kasih nilai 1 atau 2. Ya, tapi kalau dia bikin kopstennya bagus sekali, naik dari bawah saja kakinya sudah lurus dan naik secara pelan-pelan sampai ke atas stabil, tidak gerak-gerak, ya, dia bisa melakukan dengan baik, ya, kita kasih skor 4, ya. Jadi bagian-bagian skor-skor itu baru kemudian kita akumulasikan menjadi sebuah nilai. Yaitu otomatis dalam bentuk angka-angka seperti itu kita sebut sebagai bentuk kuantitatif, ya. Tapi kalau yang namanya bentuk kualitatif, maka penghargaan yang diberikan kepada siswa itu, ya, dalam bentuk pernyataan verbal, ya. Misalnya, wah, baik sekali, Anda bagus sekali, ya, atau baik, ya, atau juga sedang, ya, atau cukup, ya, atau juga kurang, atau kurang sekali, ya. Dan itu macam-macam bentuknya, ya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk pernyataan secara kualitatif, ya. Jadi kalau baik sekali itu misalnya kita kasih skornya adalah 4, ya. Baik misalnya kita kasih skor 3, cukup atau sedang misalnya kita kasih skor 2, ya. Kurang misalnya kita kasih skor 1, kurang sekali misalnya berarti kita kasih skor 0. Ini adalah bentuk-bentuk penilaian yang diberikan secara kualitatif, ya. Anda lihat di sini ada bentuk-bentuk bagaimana berbagai jenis penghargaan yang diberikan, ya, berkaitan dengan bentuk penilaian yang kualitatif, ya, dan mungkin transfernya ke angka menjadi kuantitatif, ya. Jenis 1 misalnya adalah baik sekali, cukup, sedang, kurang, dan kurang sekali, ya. Jenis yang kedua bisa baik sekali, baik, sedang, kurang, kurang sekali. Jenis yang ketiga bisa juga baik sekali, cukup, sedang, kurang, jelek, ya. Nah, tetapi baik yang jenis pertama, ya, jenis kedua maupun jenis ketiga, semuanya kalau ditransfer ke angka maka nilai kuantitatifnya itu adalah misalnya baik sekali itu 8. Cukup atau baik, ya, itu kita kasih skor 7 misalnya. Sedang kita kasih skor 6. Kurang misalnya kita kasih skor 5, ya. Lalu kemudian kurang sekali kita kasih skor 4, ya. Itu adalah bentuk-bentuk penghargaan yang diberikan, ya, dalam bentuk apakah itu kualitatif maupun kuantitatif. Tujuannya adalah memberikan nilai kepada siswa itu, ya. Bisa dalam bentuk dari kualitatif menjadi kuantitatif, ya, dan itu berubah menjadi angka-angka sehingga kita tahu dan kita paham bahwa oh iya ternyata hasil anak ini sangat baik, kurang atau jelek dan seterusnya, ya. Yang berikut adalah kesalahan-kesalahan evaluasi, ya. Dalam mengevaluasi banyak orang melakukan kesalahan-kesalahan atau tidak semestinya dilakukan, tapi kenyataannya itu banyak kesalahan-kesalahannya. Nah, kesalahan-kesalahannya itu seperti apa saja? Misalnya yang pertama adalah kesalahan observasi, ya. Kesalahan observasi maksudnya bagaimana, ya? Bahwa kesalahan observasi itu tentu saja menyebabkan, ya, kurang objektifnya dalam mengevaluasi, ya. Katakanlah guru kurang teliti dalam mengobservasi, ya. Tadi harusnya dapat nilai baik sekali. Nah, kenapa kok tadi sepertinya saya kasih nilai cukup? Ya, itu berarti sudah tidak objektif, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penilaian, ya. Misalnya kurang menyeluruh, ya, aspek yang diobservasi. Oh, ini kopstennya ini langsung dinilai bagian akhirnya saja ketika dia sudah berdiri bagus. Dia sudah berdiri dengan kepala, dengan tegak, dengan bagus. Nah, padahal kita mungkin menilainya harus dari bagaimana menempatkan posisi tangan, ya,
bagaimana posisi badannya waktu jongkok, ya, bagaimana posisi lututnya, apakah langsung lurus atau dia tekuk dulu, bagaimana ketika dia menaikkan pantatnya ke arah atas, apakah pantatnya langsung naik dulu baru kakinya menyusul untuk menjadi sebuah sikap kopsten dengan baik, ataukah dia langsung dari bawah dengan kaki yang lurus menuju ke atas. Bagian-bagian itu tentu saja merupakan bagian yang penting ketika seseorang mau menilai gerakan kopsten itu secara menyeluruh. Ya, tapi kalau dia hanya menilai bagian akhir saja, oh itu skornya 4. Itu berarti dia hanya menilai bagian akhir, melihat pada bagian yang sudah tuntasnya aja. Tapi bagaimana menilai prosesnya, ya? Mulai bagaimana menempatkan tangan, bagaimana menempatkan kepala atau menempatkan dahi, ya. Bagaimana posisi jongkoknya, bagaimana ketika gerakan kakinya diangkat, apakah ditekuk dulu atau langsung lurus. Kalau guru yang mengerti baik, waktu orang melakukan gerakan kopsten, kakinya tidak bisa diangkat lurus seperti ini, berarti kita tahu bahwa otot perutnya jelek. Ya. Nah, tapi kalau dia langsung angkat dari bawah dengan posisi kaki, dua-dua kakinya secara bersamaan, dan itu dilakukan secara rapi, naik, bersih, tutup sampai ke atas, bertahan dalam posisi yang lama, bisa bertahan 1 menit, bahkan 2 menit, bisa 5 menit, bahkan bisa 1 jam, dia tidur dengan posisi itu juga bisa. Ya, itu berarti dia memiliki otot perut dan juga otot punggung, ya, karena tadi saya bilang bahwa otot bekerja secara agonis dan antagonis tadi itu. Nah, itu berarti kita melakukan observasi secara menyeluruh, baik posisi tangannya, baik posisi penempatan posisi kepalanya, apakah dengan ubun-ubun, apakah dengan dahi kita, bagaimana waktu mengangkat kaki, apakah dilipat dulu ataukah dengan lurus, dan seterusnya. Itu untuk mendapatkan sebuah akumulasi atau secara menyeluruh dari data-data yang kita harapkan bisa menilai orang secara baik, ya. Yang ketiga, misalnya kurang cukup lama waktu yang diberikan, ya kita berharap gerakan-gerakan keseimbangan itu tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Kalau bentuk gerakan kopsten di dalam senam misalnya, saya kasih satu contoh saja supaya jangan sampai saya bawa ke seluruh mata pelajaran Anda menjadi bingung. Saya kasih contoh saja untuk kopsten. Kalau orang melakukan kopsten, ya, waktunya cepat, harus cepat, maka dia harus melakukan kopsten, naik begini langsung bisa berdiri dengan kepala dengan baik, kakinya menuju ke atas dengan baik. Itu ketika orang sudah sangat baik, keseimbangannya juga baik. Tetapi hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika orang-orang atau anak-anak itu belum memiliki keseimbangan tubuh yang baik, maka otomatis mereka melakukan bentuk gerakan itu tidak akan bisa cepat, ya. Baru naik cepat-cepat jatuh, baru naik cepat-cepat kita naikkan secara cepat, anak itu akan jatuh. Mengapa? Karena keseimbangannya belum bagus, mungkin otot-ototnya juga di tubuhnya belum bagus, otot kakinya, tungkainya belum bagus, otot perut, otot punggung, otot togok, bagian keseluruhan dari togoknya tidak bagus, otot-otot lengannya tidak kuat, otot leher yang menahan juga tidak kuat, maka otomatis dia tidak bisa melakukan secara cepat. Jadi waktu dalam hal menilai seseorang itu harus ideal. Lain dengan menilai orang yang hanya melakukan split saja, ya mungkin dia sampai di situ tidak bisa lebih lanjut, ya langsung stop di situ. Tapi untuk melakukan yang membutuhkan keseimbangan tubuh, maka kita membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk bisa memberikan hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan, ya. Kemudian kesalahan berikutnya yang juga sering terjadi dalam evaluasi, ya teknik observasi yang digunakan kurang tepat, ya. Kita melihat mereka untuk melakukan kopsten, ya, tapi kita mengobservasinya cuma hanya dari satu sisi saja, ya. Kita mengobservasinya hanya dari belakang saja. Padahal ketika kita mengobservasi anak itu melakukan gerakan kopsten, kita berada di belakang, berarti kita hanya bisa melihat gerakannya apakah miring ke kiri atau miring ke kanan. Kalau dia miring ke depan atau miring ke belakang, kita tidak bisa melihat secara baik, ya. Maka kita juga harus berpindah ke samping
supaya kita bisa melihat ya, di samping tadi sudah berada di depan atau di belakang, kita harus berada juga di samping kiri atau di samping kanan, sehingga kita mampu melihat bahwa gerakan melakukan kopsten itu, apakah dia condong ke depan atau condong ke belakang, semuanya itu bisa terlihat secara baik. Maka teknik observasi yang dimaksudkan observasinya kurang tepat, yaitu ketika dia hanya berdiri di satu sisi saja untuk bisa mengobservasi, padahal observasi dia hanya tidak bisa begitu, karena ini terkait dengan observasi yang harus dilakukan itu harus menyeluruh, maka dia harus berada di belakang ataukah berada di depan. Itu berarti untuk melihat dia tidak miring ke kiri atau miring ke kanan untuk sebuah gerakan kopsten. Nah, kalau dia berdiri di posisi kiri atau posisi kanan, berarti untuk melihat apakah posisi kaki ya atau posisi keseimbangan daripada siswa itu condong ke depan atau condong ke belakang. Berarti secara menyeluruh kita bisa melihat gerakan leher yang tidak stabil, miring ke kiri, miring ke kanan, miring ke belakang atau miring ke depan, itu juga akan terlihat secara menyeluruh ya. Ya. Kesalahan yang berikut juga adalah terkait dengan alat ukur ya. Kalau alat ukur itu tentu dapat mengakibatkan tidak, atau ya kalau tidak kurang berarti ya tidak tepat gitu ya, untuk pemberian nilai. Nah, jadi nilai validitasnya rendah, nilai reliabilitasnya rendah ya, dan data yang kita dapatkan juga ya tidak akurat. Ya. Misalnya ya, orang mau lempar lembing. Ya. Lempar lembing lalu kemudian dia menggunakan meteran yang meteran itu bukan kain tapi plastik. Maka ketika orang menarik meteran itu yang panjangnya misalnya bisa 50 meter, bisa 70 meter, kalau meteran yang panjang itu bisa sampai 100 meter misalnya, atau 50 meter ya. Maka ketika orang berjalan sambil menarik meteran itu di atas rumput ya, kalau di stadion misalnya di atas rumput ataukah di atas jalan yang keras misalnya aspal ya, ataukah jalan yang keras lainnya, maka yang namanya plastik itu mudah sekali memanjang atau memendek karena dia mudah sekali memuai. Kalau dia sudah panas sedikit maka bentuknya akan memanjang. Maka ukuran yang tadi 10 cm ya, atau 10 meter ketika meterannya sudah menjadi hangat, sudah menjadi panas, bisa menjadi 11 meter atau mungkin 10 meter lebih 5 cm dan seterusnya. Begitupun dalam hal pengukuran, katakanlah kita membuat satu gerakan standing transflexion ke bawah, berdiri di atas kursi dan menyentuh secara perlahan-lahan ke bawah kaki kita ya. Ya, kita mungkin harus menggunakan yang meteran yang baja ya, meteran yang baja. Karena kalau yang plastik bisa juga bermasalah ya. Bisa karena perubahan suhu dan segala macam, itu juga bisa berakibat. Nah, itu terkait dengan validitas atau reliabilitasnya. Kalau valid itu kita mengukur apa yang harus kita ukur. Kalau meter yang kita gunakan berarti meter itu digunakan untuk mengukur panjang. Nah, itu valid. Tapi kita mengukur panjang, kita pakai tali, itu juga sudah kurang valid. Ya, kita mengukur mengukur tinggi misalnya, kita tetap pakai meteran baja, ya, itu valid. Nah, tapi kita mengukur tinggi, ya kita pakai tali yang sudah kita potong beberapa kali. Ya. Situ kita potong pertama, kita anggap itu sudah 2 meter. Ya, tiba-tiba kita gunakan lagi tali yang lain, sudah hilang, kita pakai lagi tali yang lain, ukur lagi 2 meter, ukur lagi 2 meter, tali yang ketiga, tali yang keempat. Maka otomatis masing-masing tali itu punya error sendiri-sendiri. Ya, bisa jadi tali itu bertambah panjang, apalagi yang terkait dengan